Udah mulai merasa. Udah panas. Coba panas kan? Panas. Dingin lagi. Udah dingin lagi kan? Banyak orang yang nggak tahu. Aduh, beban saya jadinya. Indonesia Iya. special market ya. Let the quest begin. Halo, Bapak Susanto. lagi. Halo, Mas Mikael. Kita lanjut lagi. Lanjutkan. Lanjut Siap. lagi terus, lanjutkan. Oke, mungkin di episode sebelumnya itu kan kita sempat ngebahas mengenai beberapa aspek ya, perkembangan Snapdragon, ya kan, teknologi-teknologi yang ada di iQOO dan sebagainya. Nah, mungkin kali ini kita pengen coba ngebahas lebih emosional, ya, emosional lebih dalemannya, Pak. Jangan emosi, Mas. Nah, nggak emosi Pak, nggak emosi. Nah, ya, jadi lebih ke apa ya, hal-hal yang sekiranya banyak atau mungkin beberapa orang masih belum tahu ya, di belakang-belakangnya. Kita mulai dari Mas Mikael dulu kali ya. Boleh. Sebagai tech reviewer nih yang sudah bertahun-tahun berkiprah di dunia industri pergadgetan di Indonesia, ya kan, namanya gadget apa. Nah, kalau boleh tahu gimana sih Mas ceritanya awal-awal pertama kali jadi tech reviewer gitu? Oke, jadi awal-awalnya itu karena banyak yang nanyain ke saya HP yang bagus dibeli itu apa, yang cocok dengan dia apa, budgetnya segini, cocoknya HP apa. Nah, karena saya orang malas cerita satu-satu terus ke orang yang beda-beda. Akhirnya saya memutuskan, apa gue bikin blog aja ya. Blog, Akhirnya, waktu itu masih blog ya? Masih blog, awalnya dari blog tahun 2015. Oke. Bikinlah itu gadgetapa.com. Kemudian ngelihat teman-teman yang lain, dia bikin video juga. Saya sepertinya juga bisa. Ya udah, iseng bikin video. Ternyata 9 tahun kemudian masih di sini. Oke. Malah berlanjut jadi pekerjaan utamanya. Oke, menarik. Berarti Gitu. dimulai dari passion, kesukaan, atau mungkin dimulai dari orang pada nanyain. Gitu Orang ya, pada kan? nanyain, kebetulan emang suka kan waktu itu beli majalah-majalah HP kan, Oke. suka ngeliatin, nggak mampu beli tapi suka ngeliatin. Habis itu tahu oh ini bagusnya di sini, oh budget lu segini ya, oke, gue coba cari yang cocok, kira-kira yang mana nih, yang performanya bagus yang ini, tapi kalau kamera bagus yang ini, mau yang desain bagus yang ini, beda-beda gitu. Biasanya kalau nentuin advice gitu ya kan ke orang yang pengen nanya teknologi itu apa sih kira-kira Mas yang dipertimbangkan gitu? Dipertimbangkan dia butuhnya ke arah mana, dia harus tahu dia sendiri sukanya apa. Contohnya saya sukanya kamera, saya butuh yang kamera sentrik, saya butuh kameranya bagus. Performance mungkin nggak begitu penting buat saya, tapi kameranya bagus itu adalah sebuah keharusan. Itu yang bagi cari kamera gitu Bagi ya. yang cari kamera, buat cari performance, oke, performance-nya harus bagus, top tier yang pertama. Kamera, saya pakai kamera cuma foto jepret-jepret juga nggak yang tahu komposisi segala macam, HDR apalah itu, pokoknya saya jepret foto selesai. Itu jadi yang performance. Ada juga yang nyari, kadang-kadang ya saya butuh yang audionya bagus. Oh, audionya yang bagus, oke. Audio bagus yang ini ada, bahkan yang cari yang baterainya besar aja, saya cukup baterainya besar, saya sering di jalanan, saya nggak mau sering-sering ngecas. Yang mana yang cocoknya? Ada juga yang kayak gitu, banyak. Jadi dia harus tahu dia maunya apa. Oh, saya bantu carikan yang cocok kira-kira ini nih dengan profilnya begitu. Jadi kayak ensiklopedia berjalan ya. Nah, benar juga. Kayak gitu ya. Benar. Nah, oke, berarti itu kok bisa dapat informasi sedetail itu dari mana Mas kira-kira? Kayak bisa harus apa gitu? Mungkin ini bisa jadi tips teman-teman yang mau jadi content creator dalam dunia tech reviewer ya. Itu gimana ya kok bisa dapetin gitu? Waktu itu kan baca dari majalah-majalah HP yang bahas review-review HP, itu dibacain satu-satu bagusnya itu seperti apa, lalu kemudian berkembang ke nonton, jadi ikut nonton, oh kira-kira ini pemakaiannya tuh seperti apa, terus juga performanya setelah dicoba berkali-kali ini menurunnya seberapa banyak. Nah, itu yang jadi acuannya. Berarti itu jadi referensi-referensi ya kan? Dan Yes. akhirnya memilih untuk jadi tech reviewer dan lebih profesional dan buat video juga. Iya, benar. Nah, ini bagus juga nih buat insight juga nih. Kira-kira ketika Mas Mikael nih buat review gitu ya kan, biasanya apa yang di-assess dulu nih dalam suatu smartphone kira-kira? Yang di-assess sebenarnya paling gampang adalah benchmarking. HP itu datang belum diinstal apa-apa, udah benchmark aja dulu. Unboxing langsung di benchmarking Unboxing, gitu. benchmark, Oke. lu dapetnya berapa, terus dicoba berkali-kali biar tahu, oh setelah sekian kali nih performanya turunnya seberapa banyak ya.
Habis itu coba ke pengujian gaming, berapa besarnya dia baterainya berkurang, terus juga berapa frame dropnya, stabilitasnya berapa persen. Habis itu coba lagi ke kameranya itu seperti apa. Dan ini tuh dalam keadaan nggak diinstal software yang lain-lain seperti contohnya aplikasi messaging yang daily itu belum diinstal. Ini pakai benchmarking dulu nih ya. Itu yang pertama dilakukan biar kita tahu raw powernya itu seberapa sih yang bisa kita dapat dari sebuah HP tanpa kita install apa gitu. Oke. Nah, toolsnya apa aja nih Mas kalau boleh tahu ketika mau nge-review handphone? Maksudnya dalam segi benchmark dan sebagainya itu. Biasa sih pakai Antutu yang pasti ya. Antutu terus wildlife stress test sama 3D benchmark. Benar. Itu 3 yang biasa sering dipakai dan dijadikan acuan orang-orang karena ketiganya itu memiliki standar pengukuran yang beda-beda dan sampai sekarang masih jadi pengacuan orang-orang gitu. Gitu. Jadi 3 standar utamanya itu. Oke. Nah, kalau kita kan taunya kan adalah ketika nonton video, ya kan kita langsung tahu gitu berapa menit gitu ya kan. Mungkin sekitar 15 atau 20 menit ya kan. Nggak nyampe ya 10 menit ya kan. Iya, 10 menit 10 menit ya kan. Nah, prosesnya di balik 10 menit itu berapa lama kira-kira? Prosesnya di balik itu sebenarnya panjang. Kalau saya biasanya itu di 2 minggu. 2 minggu? 2 minggu. Wow. 2 minggu mulai dari dia yang datang terus cobain karena sebenarnya banyak experience yang bisa kita dapat ketika kita benar-benar menggunakan untuk HP-nya itu gitu. Jadi dibandingkan kita cuma benchmark doang, enggak, kita pakai real life. Itu pengalamannya tuh kayak gimana sih? Ada mungkin beberapa hal-hal yang ternyata softwarenya bisa begini loh. Ternyata ini bisa begini loh, yang ini tidak bisa, ini bisa. Ini ada kelebihannya begini, walaupun software begini dia bisa begitu. Banyak begitu. Oh gitu, berarti intinya banyak sekali yang bisa dieksplor ya kira-kira. Iya. Nah, mungkin kalau dari Pak Susanto nih, ke Pak Susanto dulu. Kira-kira, jadi kan di Indonesia itu kan ada perwakilan Qualcomm ya Pak ya? Ada ya, ada perwakilan Qualcomm ya Pak. Nah kalau boleh tahu nih Pak, kenapa Qualcomm memutuskan untuk memiliki perwakilan di Indonesia? Wah, itu udah lebih dari 20 tahun yang Nah itu lebih dari 20 tahun ya, lebih dari 20 tahun yang lalu ya. Saya udah lost track, tapi yang pasti belasan lebih lah. Ya jadi sudah lama Qualcomm ada di Indonesia. Apa yang dilakukan Qualcomm di Indonesia itu nggak mungkin ya ini benar banyak orang yang nggak tahu. Jadi tidak semua yang dilakukan oleh Qualcomm itu berkaitan dengan smartphone, tapi juga ada dengan operator 5G, operator telekomunikasi seluler. Dari zaman dulu ingat ada teknologi CDMA. Iya. Benar. CDMA itu kan penciptanya Qualcomm. Yes. Ya, jadi dulu juga banyak sekali berkecimpung dengan para operator CDMA yang ada di Indonesia, baik dari sisi teknologi atau dari teknologi atau fitur-fitur dan apa teknologi yang bisa dirasakan para pengguna CDMA lah waktu itu. Ya, kemudian juga ingat waktu dulu masih banyak smartphone lokal brand. Ya. Itu juga banyak juga kan mereka kan brand tapi membutuhkan juga teknologi yang teknologi Qualcomm misalnya. Kami jadi penjembatan antara mereka dengan tim pabrikan lah intinya begitu. Kemudian sisi lain kalau sekarang ini sudah lebih dari sekedar smartphone. Ya, dari IoT misalnya. Bahkan mobil pun banyak juga pakai teknologi Qualcomm. Wow. Ya. Sampai ke mobil ya. Sampai ke mobil banget ya. Dan juga sekarang juga seperti PC, laptop pun sudah menggunakan Snapdragon di dalamnya. Jadi urusannya Qualcomm kalau di Indonesia banyak, cukup banyak. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu ya. Nah, satu lagi pertanyaan nih Pak. Aku suka lihat Pak Susanto nih jalan-jalan ke luar negeri. Iya kan, mereka presentasi juga ya kan. Terakhir di Malaysia atau Filipina gitu ya, aku lupa ya. Itu mereka nggak punya perwakilan Qualcomm atau ada, tapi emang kebetulan Pak Susanto juga diundang atau gimana? Di sana tidak ada. Wow, berarti Indonesia special market ya? Nice dong. Bagus. Kan? Saya ingat itu ke Filipina dan di sana tidak ada perwakilan Qualcomm sehingga saya ke sana untuk mendukung customer yang di sana. Mantap. Wow. Gitu, Pak Susanto yang pergi ya. Iya. Wow. Menarik sih. Adanya cuma Susanto soalnya. Sambil jalan-jalan ya. Kapan lagi jalan-jalan sambil kerja ya nggak sih? Ya, emang begitu. Jadi kalau responsibility area saya
itu termasuk Asia Tenggara. Asia Tenggara, Asia termasuk Tenggara ya. Malaysia dan Thailand juga. Malaysia, Thailand, iya. Filipina, Vietnam. Fun fact bahwa sebenarnya Aiku juga ada di Malaysia dan Thailand. Ya kan? Mungkin pernah juga ya ke sana Pak ya, ke Malaysia sama Thailand ya? Belum ya? Belum pernah. Belum. Ya? Aiku belum ya. Oke. BTW Mas Radit penasaran deh hubungan mungkin adanya Pak Susanto di sini ya, kita tanya langsung ya Pak. Langsung kapan lagi coba Langsung ya kan? kapan lagi. Mas Radit, berhubungan gak sih dengan Pak Susanto dalam artian bagaimana caranya Aiku bisa mendapatkan Snapdragon 8 series yang pertama untuk Indonesia? Oke, ini pertanyaan yang menarik. Jadi kita bongkar nih dapurnya nih. Ya. Oke, jadi sebenarnya pertama kali Aiku launching itu kan di Aiku 11. Di episode kemarin kan aku juga janjiin gimana sih ceritanya kok Aiku 11 bisa masuk Indonesia, ya kan. Pertama kali di situ kita pakai prosesor Snapdragon 8 Gen 2 pertama di Indonesia. Terus di Aiku 12 kita pakai Snapdragon 8 Gen 3 pertama di Indonesia. Aiku 13 juga Snapdragon 8 Elite pertama kali di Indonesia. Betul. Awalnya itu nggak jadi selling point. Oh iya. Awalnya itu nggak jadi selling point. Tapi setelah aku mikir ya, pada waktu itu Aiku 11 tuh, aku ngobrol tuh sama tim brand juga, Mas Robiat namanya. Kenapa kok nggak kita jadi masukin itu jadi salah satu selling point, yang mana itu sebisa mungkin kita usahakan di next generation ke depannya, ya kan? Nah, itu key framework besarnya. Nah, tapi di balik itu semua termasuk ada yang namanya supply chain juga. Ya kan, kita punya tim profesional yang ngurusin supply chains di global juga yang bisa dapetin itu dengan cepat gitu. Makanya kenapa setelah di Hawaii ya kan ada Snapdragon Summit kita bisa langsung dapetin itu. Muncul kan? itu. Biasanya aku ngecek dulu ke Pak Susanto. Pak, kita yang pertama enggak? Oh gitu. Ini buka dapur ya. Oke. Kita buka dapur ya karena memang sebisa mungkin kita pengen dapetin yang pertama. Gitu ya kan. Nah, terus kenapa bisa dibawa ke Indonesia yang pertama? Karena ya balik lagi, kalau ketika ngomongin pertama itu kan ada supply chains, ada distribusi juga. Betul. Ya kan, kita distribusi bawa itu ke production di Indonesia. Untuk kasih informasi bahwa Aiku adalah brand bagian dari Vivo yang mana pabriknya juga ikut Vivo. Ya kan, kita punya pabrik sendiri, kita punya tim logistik sendiri. Ya kan, di mana kita dapetin logistiknya itu, ya kan, terus habis itu kita bisa langsung melakukan production. Jangan semoga kedepannya kita juga bisa lagi dapat yang pertama. Ya, terus ya. Benar, kira-kira kayak gitu. Sehubungan dengan key selling point ya. Bagaimana sih cara kalian menentukan key selling point untuk sebuah produk? Kan beda-beda tuh kan. Macam-macam produk. Itu gimana sih caranya? Boleh dikasih tahu nggak? Mungkin teman-teman juga udah tahu lah namanya design thinking. Design thinking itu adalah semacam salah satu framework digunakan untuk kita bisa melakukan inovasi. Inovasinya itu nggak hanya pembuatan produk, tetapi juga ketika kita menyampaikan produknya seperti apa. Yang pertama di design thinking itu ada yang namanya empathize. Empathize itu kalau ini dari aku sendiri, ya kan, ada teorinya lah, tapi terlalu bosan kita ngomongin teori, ya kan. Itu kita harus bisa mikir kira-kira target segmennya Aiku untuk segmen series ini itu orangnya seperti apa sih personanya. Untuk melakukan itu, otomatis kita nggak bisa ngira-ngira dong. Kita harus datang langsung ke user. Terjun ke lapangan. Bener, makanya kenapa sebisa mungkin dari tim Aiku ya, nggak hanya aku doang, semuanya itu didorong untuk ketemu sama user. Oke. Ketemu sama user, ngobrol sama user, ya kan? Even ngobrolnya itu kita harus ada live report tuh biasanya. Oh iya. Iya, karena memang petinggi manajemen kita peduli dengan hal tersebut gitu. Makanya kenapa komunitas itu kita biasanya juga ada product workshop. Nah, selain itu juga kita ada yang namanya riset dengan third party yang objektif, yang sekiranya itu mereka nggak tahu itu dari kita gitu, tapi dengan kaidah-kaidah privacy dan sebagainya tertentu, ya kan. Nah, itu dari situ kita coba combine apa sih, mulai dari kebutuhan dari user. Kita selalu fokusnya ke consumer centric. Kalau seumpama kita bandingkan dengan market lain, let's say Aiku yang ada di Indonesia sama yang ada di China gitu, mungkin KSM-nya bisa berbeda. Kenapa? Karena memang tiap masing market dia memiliki karakteristik yang berbeda masing-masing. Contoh, kalau di Indonesia itu kita karena panas ya. Panas. Aku suka gerah sih soalnya. Tropical, ya kan. Cooling itu menjadi salah satu aspek KSP-nya.
Betul banget itu. Betul banget kan? Betul banget Kenapa itu. bisa seperti itu? Karena kita suka mendengarkan konsumen, gitu ya kan? Kita ngobrol sama mereka dan sebagainya. Jadi emang disesuaikan dengan kondisi masing-masing ya. Betul. Beda negara biasanya beda KSP. Oke. Gitu. Ada negara lain yang KSP-nya fokusnya seperti ini. Karena sebenarnya apa ya? Kalau profesor aku bilang itu, kamu nggak ngerti produk kamu kalau seumpama kamu itu tidak bisa menjelaskan itu dengan bahasa bayi. Intinya apa? Intinya konsumen itu nggak secomplicated itu ketika memilih suatu produk. Mereka pintar, tapi sebenarnya ada emotional aspeknya. Nah, kalau di teori behavioral economics itu ada namanya system 1 sama system 2. Nah, ini yang aku selalu pakai. Ya kan? System 2 itu adalah kecenderungan kita untuk memilih produk secara rasional. Kita mikir harganya berapa, ininya apa. Yang mana kita lakukan. Tapi sebenarnya deeply into itu, deeply dari hal tersebut, ada system 1 yang bekerja. Jadi kalau asumsi dari behavioral economics itu adalah konsumen itu irasional. Ada emotional aspek, ya kan? Irasional aspek, tapi irasional itu terbentuk dari pengalaman dia, pain point dia terhadap suatu produk. Let's say aku punya problem di cooling, punya problem smartphone aku overheat. Mau nggak mau dia akan cari smartphone yang adem. Dari situ itu sistem 1 dia. Masuk ke sistem tuh, dia merasionalisasikan harganya berapa, specs-nya apa. Tapi in the end of the day kalau pakai teori behavioral economics itu balik ke sistem 1-nya tadi. Nah, maksud aku adalah di situ immersion-nya tadi itu apa? Coba understanding empathize ke konsumennya itu. Gitu kira-kira. Oke. Terkait masalah key selling point nih dan cooling system segala, itu ada satu hal yang cukup menggelitik sebenarnya buat saya ya. Entah ini mau dijawab oleh Pak Susanto atau Mas Radit. Dia aja lah. Oh, saya aja. Jadi kebalik. Dibebankan semuanya sama Mas Radit. Oke, siap. Gimana? Karena di episode 1 sama episode 2 saya nanya mulu ya. Gantian ya. Gimana? Pertanyaannya adalah, kan saya sering mencoba banyak HP ya. Oke. Tentu saja dari sebanyak HP itu chipsetnya itu aja. Ya dong, itu lagi. Pertanyaannya adalah, kenapa dengan chipset yang sama hasilnya bisa beda di HP yang lain? Chipsetnya sama padahal. Gitu. Nah, siapa yang jawab nih? Ayo. Aku dulu deh. Boleh. Saya 10%, 90%-nya Asik. dia ya. Aduh, beban saya jadinya. Karena pada intinya sebuah SoC, chipset itu kan kayak kalau di mobil itu mesin. Satu mesin itu bisa dipasang di beberapa jenis mobil. Betul. Ya, ada mobil sedan, ada mobil sport, ada mobil jeep dengan berbagai perbedaan peruntukannya. Jadi intinya produsen mobilnya itu bisa tuning mesinnya untuk kebutuhan apa. Nah, jadi itu analogi chipset, definitely itu bukan mesin ya, nggak pakai bensin. Tapi secara prinsip seperti itu, di mana brand smartphone itu memiliki keleluasaan untuk melakukan inovasi di atas dari inovasi Snapdragon tersebut. Jadi kalau misalnya mau ditambahkan fitur lagi, itu merupakan salah satu keleluasaan yang bisa dilakukan oleh para OEM smartphone. Nah, kenapa kok di satu handphone dan satu handphone yang lain chipsetnya sama, performanya bisa beda? Betul. Nah, itu saya rasa masing-masing brand memiliki pemikiran, ini target market saya butuhnya adalah ABC. Tapi untuk brand B, kebutuhan untuk market dia adalah 1, 2, 3. Maka beda, dia akan melakukan tuning sendiri terhadap si prosesor ini di handphone dia, dan dia juga melakukan tuning sendiri untuk prosesor itu di handphone dia. Makanya bisa beda. Bener banget. Jadi ada beberapa desain-desain yang sekiranya kita coba optimalkan, ya kan. Makanya kenapa kalau di iQOO kan memang positioningnya lebih ke performance ya kan. Jadi semua desain aspek ya kan yang bisa mendukung si prosesornya tadi, chipsetnya tadi, itu adalah kita coba untuk arahkan biar ini bisa optimal dalam segi performance-nya itu sendiri. Gitu. Tapi ada yang memang tuningan khusus lah untuk iQOO. Kalau nggak salah di iQOO 13 itu kita umumin juga bahwa kita punya kolaborasi dengan Qualcomm, iQOO X Qualcomm gitu. Nah itu salah satu tuningannya ke situ. Gitu, yang berkaitan dengan performance, grafis dan sebagainya. Wah, terima kasih nih akhirnya menjawab ya teman-teman, kalau kenapa chipset yang sama bisa beda di HP yang berbeda. Itu jawabannya. Oke, Mas Radit pengen nanya deh, masih berhubungan dengan key selling point-nya. Ya, salah satunya adalah cooling systemnya, bener? Betul. Jadi sebenarnya tuh cooling system tuh bentuknya di dalam itu
itu seperti apa, sama cara kerjanya gimana itu bisa dijelaskan nggak? Oke, mungkin aku bisa sih demonstrasiin ya kan secara simpelnya itu gimana sih kerjanya. Kan di episode 1 apa episode 2 kan kita sempat ngomongin cooling ya kan, bahwa itu kan kita butuh untuk menghantarkan panas ya Betul. kan. Nah, mungkin tapi nanti kita coba cari sesi lain untuk ngejelasin detailnya seperti apa, karena kayaknya itu butuh Satu panjang, sesi sendiri satu sesi ya. sendiri ya kan. Nah, tapi mungkin sekarang ini gua akan coba demonstrasiin kali ya bentuk cooling itu seperti apa dan secara simpelnya itu kerjanya seperti apa untuk menghantarkan panas. Mungkin aku boleh minta air dingin sama air panas di gelas. Ini adalah bentuk salah satu visi vapor chamber sebenarnya. Oh, oke. Kan jadi vapor chamber ini di dalam smartphone fungsinya adalah digunakan untuk menghantarkan panas. Kan kemarin sempat kita jelasin gimana sih kenapa smartphone itu perlu menghantarkan panas ya kan. Iya. Nah, gimana caranya ya kan, itu nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Nah, tapi bentuknya kayak seperti apa ya kan, itu bentuknya seperti ini. Ini contoh, ini adalah air panas. Suhunya panas dong. Ini panas ya, boleh Keluar ya? tanah. Kelihatan asapnya sih. Kelihatan asapnya ya. Kelihatan asapnya. Ini suhunya dingin Ah. ya kan. Kalau seumpama kita celupkan ujungnya aja, ini tuh bakal akan cepat menghantarkan panasnya. Coba Oke. Mas Mikael mau coba kan? Coba ya. Ya. Kalau udah panas bilang. Udah mulai berasa. Udah panas. Coba. Panas kan? Panas kan? Panas. Nah, biasanya ini kalau aku sendiri, aku pribadi ya, aku ngitung selama 20 detik nih. 1, 2, 3. Ini tuh akan turun panasnya. Coba cek. Aku biasanya udah dingin lagi. tempelin di pipi, coba. Udah dingin lagi. Udah dingin lagi kan? Udah dingin lagi. Nah, ini membuktikan bagaimana sebenarnya vapor chamber itu bisa menghantarkan panas dengan cepat, menghantarkan suhu dengan cepat. Ya kan? Contohnya misalnya, untuk membuktikan menghantarkan suhu dengan cepat, coba Mas Mikael masukin ke panas ini, terus kalau udah kerasa panas langsung cemplungin ke yang dingin. Oke. Udah panas. Cemplung dingin. Loh, nggak panas. Udah mulai langsung ke panas, dingin. jadi dingin. Udah dingin. Secepat itu kira-kira. Nah, ini adalah salah satu Jadi obat turun panas nggak laku lagi kalau begini. betul, langsung ambil aja di smartphone, kita masukin aja jadi penurun panasnya nggak sih? Yes, benar. Jadi ini adalah salah satu fitur yang ada dalam smartphone ketika kita mau ngomongin cooling system. Nah, tetapi tidak hanya itu, dalam smartphone itu juga ada yang namanya Graphite Sheet. Ya kan, Graphite Sheet itu bentuknya seperti ini. Kan sama juga fungsinya untuk menghantarkan panas. Ya kan, nanti kita bakal akan coba buat sesi khusus kali ya terkait dengan cooling system, karena kayaknya butuh satu sesi panjang gitu. Ya kan, menghantarkan panas di mana sebenarnya Graphite Sheet ini bisa membelah es. Secara teoretikal ya kan, suhu yang ada di es tersebut ditransfer ke Graphite Sheet ini. Contoh, kita minta es batu boleh. Nah, ini contoh es batu. Biasanya kalau seumpama kita mau motong es batu, nggak tahu kalau zaman dulu aku suka beli es pakai pisau, Pakai golok. pakai golok yang gede banget kan. Saya nggak tahu itu. Nah, coba kalau bayangkan kalau ada pisau untuk motong es batu pakai Graphite Sheet kali ya, lebih Graphite Sheet lebih enak, lebih gampang ya kan. Nah, ini sebenarnya secara logika adalah dia dengan cepat mentransfer suhu yang ada di es batu ini ke dalam, ke sini, ke plate-nya ini. Nah, ini kita coba ya. Kita cuma tempelkan gini aja, tuh, membelah. Cepet ya. Kan cepet banget. Tuh, Udah kebelah. udah kebelah. Nah, udah kebelah. Bagus lagi. Iya. Mulus, ya kan? Nih kayak samurai. Wah. Coba tangannya di situ. Nah, jangan deh. Nah, bisa dilihat juga tadi kan nggak begitu dingin ya. Ini udah langsung dingin ke es tadi. Oh iya nih dingin banget. Dingin banget loh. Betul, bisa langsung terbelah. Coba kita coba kan. Ini nggak pakai tenaga loh, cuman Tempelin aja. Jadi dia mentransfer suhunya tersebut. dingin banget sih. Betul banget. Ya kan langsung dingin banget kan? Itu langsung kebelah juga tuh. Yes. Bayangkan panas di titik di smartphone itu diantarkan secara cepat dengan hal tersebut. Satu orang satu. Nah, kalau beli es batu, Bu, es batu satu, es apa? Motongnya pakai grafit. Nah, tadi pakai grafit segitu. Gitu sih kira-kira so far mengenai cooling system itu sendiri. Ini salah satu contohnya ya. Jadi, kenapa memilih meluncurkan iQOO Neo 10 itu sekarang? Ya. Pertimbangannya apa? Mungkin di saat inilah rasa yang tepat ya kan?
Karena kita lihat memang Neo kan memang fokusnya lebih ke gaming competitions, ya kan. Dan kita melihat juga industri game di Indonesia, kompetisi-kompetisi yang ada di Indonesia itu juga mulai emerging, terutama after pandemi ini. Gak hanya di level nasional, tapi di level kota, di level tongkrongan juga ada, Kelurahan gitu ya. kelurahan juga ada, dan ada demand-nya gitu. Nah makanya kenapa akhirnya kita memutuskan kayaknya kita butuh Neo deh. Tapi ngeliat sendiri gimana nih Bapak, gantian aku yang nanya nih, Iya. mungkin ke Mas Mikael sendiri. Gimana nih ngelihat iQOO itu sendiri seperti apa nih? Apalagi kan kita selalu beberapa produk itu kan kita kebanyakan pakai Snapdragon gitu. Ya, itu gimana tuh mulai? Oke, aku sendiri juga main game, ya kan. Oke. Foto-foto juga jelas, nggak mungkin lah nggak foto-foto. Itu salah satu yang pertama saya lakukan dengan HP, nyobain fotonya, cekrek seperti apa, Oke. ya kan. Dan dengan percaya diri saya bisa bilang kalau buat main game itu andalnya tuh iQOO 13. Itu enak banget buat pakai main game dan baterainya itu awet banget. Sampai pas saya ngetes buka-bukaan ya. Ngetes main game nih sampai kapan habisnya ini baterai. Saya sudah bosan main gamenya, tolong. Saya udah bosan main gamenya masih aja lanjut. Ini misinya apa lagi ya? Ini kayaknya udah habis misinya, baterainya belum habis. Ya sudah lah. Karena tadi itu ya kan efisiensi, tadi kan ada efisien energi juga ya kan, performance tinggi tapi efisien energi juga ya kan. Itu udah jadi kayak Oke. KPI para Aduh. engineer dari Qualcomm. Kalau menciptakan prosesor yang baru, selain performanya meningkat, hematnya juga harus meningkat juga. Nah Jadi itu tuh nggak boleh hanya kenceng aja, tapi juga efisiensinya juga harus ditingkatkan. tinggal ya. Nah itu tuh, itu mungkin jadi catatan ya kalau kalian ingin mencari smartphone berperformance tinggi, namun efisien energinya, Snapdragon. Tadi kita udah ngobrolin mengenai Snapdragon ya kan 8 series dan sebagainya. Kira-kira kalau dari Mas Michael sendiri nih, apa nih harapan untuk iQOO? Nah, ini menarik. nih, pancingan nih. Oke, pancingannya ya. Siap. Tangkap. Oke. Kan selama ini iQOO selalu membawa Snapdragon yang tertinggi. Benar. Tapi ada tapinya lagi loh. Apa itu? Dengan harga terjangkau. Oke. Rahasianya apa sih, Pak? Tolong Pak jelaskan, Pak. Kalian ada apa? Kok bisa? Saya mungkin ngasih penjelasan aja bahwa harga dari sebuah smartphone itu nggak hanya tergantung dari prosesor, karena komponen itu banyak sekali. Benar. Ada memori, ada layar, ada baterai, ada R&D juga. Benar. Gitu. Jadi Benar. itulah yang menjadi komponen harga pembentuk sebuah smartphone. Benar. Oke. Berarti ke saya nih berarti. Ke dirimu jelas. Oke. Kenapa kok mungkin aku bisa bilangnya bukan terjangkau ya, tapi aku mungkin ngomongnya lebih ke reasonable. Oke. Kan, reasonable gitu. Karena memang sebenarnya kita sebisa mungkin untuk mengefisiensikan semua hal gitu, operational. Tetapi tidak toleransi kalau dalam segi produk. Oke. Ya kan? Kita nggak akan mengorbankan aspek-aspek dalam kualitas produk lah. Nah ini juga bagi teman-teman yang belum tahu, iQOO itu adalah brand dari Vivo sebenarnya. Ya kan, brand dari Vivo di mana factory-nya itu sama seperti Vivo. R&D-nya sama seperti Vivo. Ya kan? Termasuk service center-nya juga sama seperti Vivo. Berarti apa? Artinya kualitasnya bisa terjamin. Nah, mungkin kalau seumpama Mas Mikael lihat tuh di beberapa konten-konten kita sebelumnya waktu aku 13 kalau nggak salah, ya kan itu kita coba ngeliatin factory visit kita. Datang kok. Datang kan ya, Mbak? Ya, aku lupa. Ya kan, Mas Mikael datang kan? Datang. Lihat sendiri QC prosesnya seperti apa. Itu sebenarnya komitmen kita untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar detail ke dalam kualitas. Oke. Ya kan. Nah, dari itu semua ya kan kita coba lihat kira-kira mana yang kita bisa efisiensikan. Nah, ternyata kita bisa memberikan harga yang sangat reasonable bagi konsumen. Saya ada pertanyaan lagi nih. Boleh. Cuman agak nyelekit atau mungkin agak menusuk ya. Aduh. Oke, terkait OS. Aduh, ini udah mulai deg-degan nih. Oke, OS itu kan sebenarnya kalau kita menciptakan OS lagi itu akan ada biaya lagi. Benar. Benar dong. Sedangkan untuk produk-produknya iQOO menggunakan Vantage OS yang berbeda dengan OS yang ada di luar yang menggunakan Origin OS. Waduh. Benar tidak? Benar. Pertanyaan saya, kenapa tidak Origin OS dibawa saja ke Indonesia? Kemungkinan itu bakal ada.
Nah, serius. Kemungkinan itu bakal ada. Ditunggu aja. Jadi mungkin bagi troopers nih, mungkin troopers yang tahun kemarin kalau nggak salah, yang pernah ikut diskusi panel mengenai OS, ya kan, kita sebenarnya udah mulai menjamah ke arah situ, wacana-wacana mengenai OS itu. Oh iya. Yes, ditunggu aja, nggak akan lama, pokoknya ditunggu aja. Ini kalau akan lama tuh jawaban yang sangat template loh, bisa nggak? Betul sekali. Gak apa-apa. Nah, pokoknya ditunggu aja, ditunggu aja. Oke. Akan ada sesuatu yang menggemparkan mengenai OS. Oke, nggak kerasa. Udah lama kita ngobrol, ya kan, nggak kerasa banget ya kan, udah lama kita ngobrol. Ya. Jadi di sesi terakhir ini, di episode terakhir ini, sepertinya saya yang dicecer pertanyaan. Thank you banget, thank you banget. Malah saya jadi di hostin nih, padahal saya hostnya. Terima kasih kehadirannya, Mas. Oh iya, siap Pak. Terima kasih Kak. Masih sudah hadir ya. Terima kasih sudah hadir. Aku sih sebenarnya yang juga terima kasih juga Bapak Susanto, Mas Mikael. Semoga apa yang kita obrolin ini bisa menjadi manfaat ya bagi penggemar tech dan gadget enthusiast di sana. Menambah pengetahuan, wawasan. Dan wawasan dan sebagainya. Betul. Mungkin sekian kali ya sesi kita hari ini. Thank you banget teman-teman yang juga udah nonton. Jangan lupa subscribe YouTube dari iQOO Indonesia dan juga follow sosial media iQOO untuk mendapatkan update selanjutnya. See you in the next quest. Bye. iQOO.